Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diananta Konetia Sasabila dengan NIM 22102013 akan menerangkan mengenai UAS usul tafsir, yaitu kaidah ke-6. Fi tariqil Quran fi takriri at-tawaddidi wa nafiyil huddi. Yakadul Quran anna yakuna kulluhu litaqriri tauhidi wa nafi diddihi wa aksarul ayati yaqrirullah fiha tauhidul ilahiyah wa ikhlasul ibadah. Allah wahidu la syarikalah wa yukhabbaru an jami'ir rasul tad'u qaumuha ila ayya'budullah wa la yashriku bihi syai'an wa anna Allah ta'ala innamal khalaqal jinni wal insi liya'budu wa annal kitaba war rasula attafaqatu ala hadal asli alladhi huwa asalul usuli kulluha wa anna min lam yadunnu bihadad din alladhi huwa ikhlasul amal Allahu fa'amalahu batil la in asyraktu la yahbatanna amaluk walau asyraku la habitat anhum ma kanu ya'malun. Artinya, hampir seluruh Al-Quran dikhususkan untuk menegaskan tauhid dan mengingkari kebalikannya, dan sebagian besar ayat di mana Tuhan menegaskan tauhid dan keikhlasan beribadah kaumnya untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak mempersekutukannya, dan bahwa Tuhan yang Maha Esa hanya menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, dan bahwa kitab-kitab dan rasul-rasul menyepakati prinsip ini yang menjadi landasan segala prinsip, dan siapa yang tidak menganut agama ini, yaitu keikhlasan dalam beramal kepada Allah, maka amalan telah batal dari mereka. Jadi dalam kaidah 6 ini dijelaskan bahwa seluruh kandungan Al-Quran merupakan kandungan tauhid untuk makhluk Allah, karena Allah menciptakan manusia, jin, untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu ia menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia maupun jin. Dan agama Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah. Apabila seorang keluar dari agama Islam, maka segala amalnya menjadi batal. Kemudian dilanjutkan wa yad'ul ibadi ila ma taqriri fi fatrihim wa qaulihim min annal manfurada bil khalqi wat tadbiri wal mitfirti bil binami zahirah wal batinah walladzi la yastahiqqul ibadah illa huwa wa anna sa'irul khalqi laisa indahum khalqa wala nafi' wala tafi' wala yagnu an ahada minallah syai'an wa yad'uhum aidan ila hadal asli bima yumtadiha bihi wa yusanna ala nafsihil karimah min tafarrudihi bisifatil atmati wal majidi wal jilal wal kamali wa anna millahu hadal kamal al mutlaq alladhi la yusyarika fihi masyariku ahaqqa min akhlasati lahul a'mali dhahirah wal batinah wa yaqriru hadha tauhidi bi annahu huwal hakim wahidu fala yahkam ghairahu syar'an wala jaza. Inilah hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Beliau menyeru
para hamba agar berpegang teguh pada apa yang telah diputuskan dalam fitrah dan akalnya, bahwa Zat yang Maha Esa dalam mencipta dan mengelolanya, dan Zat yang Maha Esa dalam nikmat yang tampak dan yang tersembunyi, itulah yang tidak berhak disembah selain Dia, dan bahwa ciptaan lainnya tidak mempunyai karakter manfaat atau perlindungan, dan mereka tidak akan berguna bagi siapapun di hadapan Tuhan dalam sifat-sifat keagungan, kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaan, dan siapapun yang memiliki kesempurnaan tersebut yang mutlak, yang tidak ada partisipasinya, lebih layak dimiliki oleh orang yang ikhlas baik lahir maupun batin. Tauhid ini menegaskan bahwa hanya Dialah yang berkuasa, maka tidak ada seorang pun yang memerintah menurut hukum, dan tidak ada pahala. Sungguhnya keputusan itu hanyalah milik Allah. Nah, segala apa yang telah diputuskan oleh Subhanahu wa taala itu merupakan suatu fitrah, merupakan suatu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memerintah maupun mendikte Tuhan, karena Tuhan tidak memerlukannya. Tuhan tidak memerlukan makhluk, dan segala keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Maka dari itu hukum seorang ketika menjalankan hukum maupun tidak itu tidak berdampak kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan. Kemudian dilanjutkan, wa taratu yaqriru hada bidzikri mahasinu tauhidi wa annahu din alwajib syar'an wa aqilan wa fitrah alil jami'il abid wa bidzikri masawi asyarki wa qabihah wa ikhtilalu aqulu ashabihi ba'da ikhtilal adyanihim wa taqlibi adatihim wa kaunihim fi syakki wa amri mari. Kadang-kadang hal ini dinyatakan dengan menyebutkan keutamaan tauhid, dan bahwa agama itulah yang diwajibkan oleh hukum dan akal, dan itu adalah fitrah bagi semua hamba, dengan menyebutkan keburukan, kemusyrikan keburukannya, dan para ketidakseimbang pikiran para sahabatnya setelah agamanya terdistorsi, hatinya terganggu, dan mereka berada dalam keraguan dan suatu perkara yang meresahkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa agama, tauhid maupun syariat itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang hamba. Apabila hamba melanggar hukum tersebut, maka dengan keburukan-keburukan yang dilakukannya, maka hatinya akan resah, terganggu, dan dia pun tidak jernih dalam berpikir. Hatinya terganggu, merasakan suatu keraguan, sehingga dalam membuat keputusan atau perbuatan selanjutnya dia tidak benar-benar memikirkannya, alias tidak jernih pikirannya. Kemudian wataratu yad'u ilaihi bidzikri ma ratib alaihi minal juz'il hasani fid dunya wal akhirah wal hayati thayyibah fi daura salasa wa ma ratibu ala diddihi minal uqubatil ajilah wal ajilah wa kaifa kanat awaqibuhum aswa'al awaqib wa syarhan wa bil jumlah fa kullu khairan ajalah wa ajilah fa innahu min samarati tauhidi wa kullu syarri ajilah wa ajilah fa innahu minas samarati diddihi. Wallahu a'lam. Nah, terkadang beliau menyerukan dengan menyebutkan pahala kebaikan yang akan dibalas baginya di dunia dan di akhirat, kehidupan yang baik dalam 3 tahap, dan hukuman mendesak yang akibatnya, dan masa depan dan bagaimana konsekuensinya adalah yang terburuk dan yang paling jahat. Ringkasnya, setiap kebaikan yang ada saat ini dan yang akan datang adalah salah satu buah dari tauhid, dan setiap kejahatan cepat atau lambat hal ini akan menjadi salah satu akibat dari kebalikannya, dan hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Disingkatkan bahwa segala perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, entah itu di dunia maupun di akhirat, juga dengan pahala. Kemudian hukuman bagi, adapun juga Tuhan menyediakan hukuman bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Oleh karenanya setiap kebaikan yang ada yang hadir dalam kehidupan seorang hamba itu merupakan buah dari wujud ketauhidannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan
dan juga dan juga cepat atau lambat segala kejahatan akan mendapat balasannya. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.